Om Swastiastu. Selamat malam, Rahaja Ngubungi Manjang Ring Semeton Sarang Sinami. Pada malam hari ini, jadi saya akan bahas, kita akan bahas mengenai ciri-ciri, yaitu bagaimana ciri-ciri kalau orang auranya itu tertutup. Itu pancaran cahaya. Pancaran cahaya namanya aura. Jadi kalau kita sering melihat poster dewa dewi, itu pasti ada bundaran cahaya di sini. Itu namanya aura. Jadi energi yang muncul dari dalam diri itulah yang memancarkan aura. Apa aura kita itu bisa tertutup? Jadi ini juga perlu kita ketahui. Aura kita bisa tertutup itu dikarenakan bisa datang dari dalam diri kita, juga bisa datang dari luar diri kita. Kalau datang dari dalam diri kita, penyebabnya adalah yang pertama, yang paling dominan adalah berpikiran negatif. Jadi kalau kita cenderung kita berpikiran negatif, ini semua terblok ya. Semua terblok. Pikiran ini, badan ini sudah teracuni. Jadi rentan sekali kalau kita sering berpikiran negatif, penyakit itu mudah muncul. Terus aura wajah kita tidak bagus. Penyakit hati. Ini yang paling dominan. Penyakit hati misalnya iri dengki, kebencian. Biasanya itu yang paling dominan memunculkan, bisa menutup aura kita. Nah itu kalau dari intern kita, di dalam diri kita itu muncul. Nah terus kalau dari luar itu datanya bisa dari orang lain yang memiliki niat yang tidak baik, apalagi menggunakan hal-hal yang berbau magic atau ilmu hitam. Itu misalkan itu bisa. Jadi itu bisa menutup aura kita. Nah, jadi apalagi kalau kita tidak sering melakukan sembahyang, meditasi, itu cepat sekali aura kita tertutup. Aura saya tertutup itu saya pernah mengalami. Jadi apa yang saya alami mungkin itu nanti bisa dijadikan sebagai gambaran ya buat teman-teman yang nanti mengalami ciri-ciri yang pernah saya alami. Yaitu yang pertama adalah timbul rasa tidak percaya diri. Kemudian biasanya rona wajah kita itu seperti kusam. Auranya itu tidak memancarkan, gitu, tidak terpancar auranya itu. Kelihatan kusam walaupun memang kulitnya putih gitu ya. Tetapi ada juga yang kulitnya memang tidak putih, tetapi dia memancarkan aura. Ketika kita berbicara terhadap seseorang yang auranya bagus, kita itu merasa nyaman. Tetapi kalau tidak, jadi perasaan ini tidak nyaman. Itu biasanya. Kemudian kita merasa cepat putus asa. Putus asa, kemudian mudah marah. Nah ini ciri-ciri berarti aura kita itu tertutup. Emosional kita itu labil. Jadi tidak stabil. Nah kemudian biasanya juga mimpinya sering tidak karu-karuan. Artinya sering bermimpi aneh. Itu berarti aura kita sudah tertutup. Dan kalau aura kita tertutup, itu akan berpengaruh juga kepada rezeki. Karena identik kalau kita
auranya tertutup, itu biasanya rasa malas itu datang. Jadi untuk melakukan sesuatu hal, berusaha apapun itu bentuknya, jadi muncul rasa kemalasan. Nah terus bisa juga berpengaruh kepada jodoh bagi yang jomblo nih ya. Itu juga berpengaruh kepada jodohnya itu telat. Nah itu juga bisa berpengaruh. Nah sekarang solusinya adalah ada berbagai macam solusi yang bisa kita lakukan untuk membuka aura kita. Yang pertama, dengan cara melukat atau membersihkan diri. Kemudian yang kedua, kembali adalah berpikiran positif, positive thinking. Yang ketiga, sebentar kita latih, kita langsung praktek. Kita melakukan meditasi. Meditasi ini sangat paling bagus ya. Tetapi ketiga hal ini harus kita lakukan. Selain bermeditasi, kita juga harus membersihkan badan ini. Sekarang kita praktek langsung ya. Ini dengan cara yang simpel. Nanti saya berikan mantra untuk membuka aura kita agar kembali memancarkan cahaya. Nah, silakan Anda duduk ya. Duduk, tenangkan diri, jadi atur pernafasan Anda, pranayama ini penting sekali. Posisi duduk juga Anda penting sekali. Nah, posisi badan tegak seperti ini. Nah kemudian setelah kita tenang, atur pernafasan dengan baik, tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Nah kemudian kita konsentrasi ke dalam diri ya. Jangan kita konsentrasinya ke luar diri kita, jangan. Karena kita ingin membangkitkan apa yang ada di dalam diri kita, berarti kita harus konsentrasi ke dalam diri. Semeton yang sudah tahu dasar-dasar dari Saudara 4 itu sangat penting. Kita aktifkan dulu ini Saudara 4-nya, kemudian baru kita melakukan meditasi. Nah, untuk membangkitkan aura cahaya di dalam diri berarti kita harus memvisualisasikan cahaya. Kita harus memvisualisasikan cahaya. Nah, setelah Anda berpikir tenang, kemudian kita berdoa. Jangan lupa, jangan pernah Anda tinggalkan mantra Gayatri ya. Dalam hal apapun mantra Gayatri itu tetap berada di depan. Kita ucapkan mantra Gayatri. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Itu kita ucapkan 21 kali. Nah setelah 21 kali baru kita ucapkan mantra ini. Saya kasih satu mantra ya. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Paraswa Yad Badram Tanah Aswa, itu kita ucapkan. Setelah kita mengucapkan, sambil mengucapkan kita memvisualisasikan cahaya. Kita visualisasikan cahaya.
tarik nafas. Di saat tahan nafas, baca itu Om Wiswani Dewa Savitara Turitani Paraswa Yad Badram Tana Aswa. Baca sekuatnya. Di saat tahan nafas, berapa kali kita bisa mengucapkan mantra, teruskan ucapkan. Sambil kita mengucapkan, membayangkan atau memvisualisasikan cahaya. Om Wiswani Dewa Savitar Duritani Paraswaya Badram Tanah Aswa. Itu kita ucapkan berkali-kali. Cahaya apapun yang Anda lihat di dalam pikiran Anda, tarik nafasnya. Ketika Anda melihat cahaya tersebut, tarik nafas panjang dalam. Kemudian tahan sekuatnya. Biarkan cahaya itu menyebar ke seluruh tubuh Anda. Kemudian, karena kita ingin membuka, kita hembuskan nafas melalui mulut. Itu nanti kita lakukan berulang-ulang. Kalau kita ingin membuang energi negatif, kita hembuskan nafasnya dari mulut. Nah, itu kita lakukan secara berulang-ulang, ya. Jadi teorinya adalah tarik nafas, tahan, baca mantra, sambil kita memvisualisasikan cahaya apapun yang kita lihat, tarik, kemudian sebarkan ke seluruh tubuh. Baca mantra itu sekuat-kuatnya. Nanti kalau kita suhu badan kita panas, terasa hangat, itu artinya ini sudah mulai bangkit. Itu banyak sekali mantra untuk membangkitkan aura kita. Ya, itu bisa kita lakukan terus secara berulang-ulang. Kalau kita tidak menggunakan mantra, kalau Anda yang sulit untuk menghafal, silahkan bayangkan, visualisasikan cahaya. Cukup memvisualisasikan cahaya, membayangkan cahaya. Tarik nafas, kemudian tahan. Jadi bayangkan cahaya itu masuk, menyerap ke seluruh tubuh kita. Kemudian hembuskan nafasnya melalui mulut. Karena kita membuang energi negatif. Kalau kita melatih pernafasan murni, membangkitkan energi prana, kita tarik nafas dari hidung, kemudian lepas dari hidung. Itu. Nah, itu beberapa teknik yang sering saya lakukan. Nah, mungkin sekian ya, teman-teman. Nanti Anda bisa terapkan beberapa teknik yang saya berikan. Jadi itulah ciri-ciri kalau seseorang auranya tertutup. Jadi itu begitu ciri-ciri, itu ciri-ciri yang sering saya rasakan ya dulu. Nanti kalau memang aura kita sudah bagus, percaya diri muncul, pikiran negatif terhadap seseorang itu hilang. Kemudian yang biasanya marah menjadi agak penyabar, itu akan muncul ya. Nah, itu yang sering saya lakukan. Semoga nanti cara yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman terapkan. Jangan lupa, kalau saudara semeton Hindu, jangan tinggalkan mantra Gayatri. Mungkin mantra yang lain mungkin bisa lupa ya, tetapi jangan lupakan mantra Gayatri. Nah, itu aja pesan saya buat semeton. Jadi cara untuk membuka aura kita, semoga bermanfaat ya. Jadi tentunya apa yang Tiang sampaikan silahkan praktekkan langsung biar kita betul-betul merasakan sendiri. Nah, sekian dulu, kita akan berjumpa kembali ke video-video berikutnya. Jadi semeton yang kurang paham nanti bisa komen ya di kolom komentar. Selamat malam, salam rahayu.
Om Shanti 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 Om.